Apa itu HAM? HAM atau hak asasi manusia diartikan dengan hak-hak dasar yang dimiliki setiap manusia dan dibawa sejak lahir, serta merupakan pemberian Tuhan Yang Maha Esa. HAM melekat pada manusia dan tidak ada seorang pun berhak ikut campur karena HAM adalah bagian dari rahmat Allah bahwa kita semua adalah makhluk Tuhan yang setara dengan orang lain sehingga mereka berhak atas kebebasan, martabat, dan undang-undangnya. Berdasarkan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM yang menegaskan bahwa hak asasi manusia merupakan hak yang melekat sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Selanjutnya, dalam pasal 1 Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia atau DUHAM menyatakan bahwa semua manusia dilahirkan bebas dan sama dalam martabat dan hak. Mereka dikaruniai akal dan budi nurani dan harus bertindak terhadap sesama manusia dalam semangat persaudaraan. HAM mengandung beberapa unsur penting sebagai berikut. Yang pertama, hak dasar atau pokok. Berikut HAM berkaitan dengan hak yang pokok dan penting bagi kesempurnaan eksistensi manusia ciptaan Tuhan. Sebaliknya, hak-hak yang tidak begitu penting tidak termasuk HAM. Misalnya, hak seorang merokok, berpakaian ketat, dan sebagainya. 2. Dimiliki setiap manusia, yang berarti nilai dasar HAM itu bersifat universal, berlaku sama di mana saja dan kapan saja. Tetapi pelaksanaan HAM tidak selalu sama di semua negara. Karena perbedaan ideologi di berbagai negara atau bangsa, penerapan HAM yang tidak selalu sama ini disebut nilai partikulan HAM. Yang ketiga ada di bawah sejak lahir. Hal ini mengandung konsekuensi bahwa perlindungan HAM merupakan kewajiban setiap pemerintah yang sedang berkuasa di mana saja. Yang keempat ada anugerah Tuhan. Konsekuensinya adalah penggunaan HAM harus disesuaikan dengan keinginan atau aturan Tuhan atau agama. Artinya, ketika seseorang melakukan tindakan yang bertentangan dengan aturan Tuhan atau agama, maka orang tersebut tidak dapat berlindung di balik nilai HAM. Periode sebelum kemerdekaan 1908 sampai 1945. Pemikiran HAM ini dapat dilihat dalam sejarah kemunculan organisasi seperti Pergerakan Nasional Budi Utomo, Sarekat Islam, Indich Partij, Perhimpunan Indonesia, dan Partai Nasional Indonesia. Periode setelah kemerdekaan 1945 sampai 1998. Setelah kemerdekaan, perdebatan tentang HAM berlanjut sampai periode pasca kemerdekaan. Dalam periode 1945 sampai 1950, pemikiran HAM menekankan wacana untuk merdeka atau self-determination, hak kebebasan untuk berserikat melalui organisasi politik mulai didirikan, dan hak kebebasan untuk menyampaikan pendapat terutama di parlemen. Periode Orde Baru 1970 sampai 1980. Orde Baru menjanjikan harapan baru bagi penegakan HAM di Indonesia. Namun, Orde Baru menolak HAM dengan alasan HAM dan demokrasi merupakan produk barat yang individualistik, yang militeristik, bertentangan dengan prinsip lokal Indonesia yang berprinsip gotong royong dan kekeluargaan. Yang keempat ada era reformasi. Era reformasi pada tahun 1998 adalah era paling penting dalam sejarah perkembangan HAM di Indonesia setelah terbebas dari pasungan rejim Orde Baru dan merupakan awal datangnya era demokrasi dan HAM yang kala itu dipimpin oleh B.J. Habibie yang menjabat sebagai wakil presiden. Yang kelima ada reformasi penegakan HAM di Indonesia. Tahun 1990-an muncul Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM sebagai konsekuensi Indonesia masuk dalam Komite HAM PBB. Pemerintah Indonesia karena desakan dari dalam dan luar negeri mengeluarkan kebijakan politik dalam langkah perlindungan HAM dan pemerintah memberlakukan Undang-Undang HAM serta mendirikan Komnas HAM. Undang-Undang HAM di Indonesia. Adapun undang-undang yang mengatur perlindungan HAM di Indonesia adalah UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. UU Nomor 39 Tahun 1999 mengatur tentang hak asasi manusia secara umum. Sedangkan UU Nomor 26 Tahun 2000 mengatur tentang mekanisme penyelesaian pelanggaran HAM berat. Perlindungan HAM di Indonesia. Perlindungan HAM di Indonesia diatur dalam
konstitusi, undang-undang, dan peraturan-peraturan lainnya. Konstitusi Indonesia, yaitu UUD 1945, mengamanatkan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Pemerintah Indonesia juga telah membentuk berbagai lembaga yang bertugas untuk melindungi HAM, antara lain Yang pertama ada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM. Komnas HAM merupakan lembaga negara yang independen yang bertugas untuk memantau dan menegakkan pelaksanaan HAM di Indonesia. Departemen Luar Negeri. Departemen Luar Negeri atau Kementerian Luar Negeri memiliki tanggung jawab dalam HAM karena aspek diplomasi dan hubungan internasional sangat terkait dengan penghormatan HAM. Beberapa alasan mengapa Departemen Luar Negeri terlibat dalam melindungi HAM antara lain 1. Perjanjian internasional. Departemen Luar Negeri terlibat dalam perundingan dan penandatanganan perjanjian internasional yang berkaitan dengan HAM. 2. Diplomasi HAM. Diplomasi adalah sarana untuk mempromosikan nilai-nilai termasuk HAM. 3. Perlindungan warga negara di luar negeri. 4. Partisipasi dalam organisasi internasional. Departemen Luar Negeri mewakili negara di berbagai forum internasional seperti PBB, di mana isu HAM seringkali menjadi perhatian utama. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Kemenkumham adalah lembaga pemerintah di Indonesia yang memiliki tanggung jawab dalam mengelola urusan hukum dan hak asasi manusia. Berikut adalah beberapa fungsi dan tanggung jawab Kementerian Hukum dan HAM. Yang pertama ada penyelenggaraan peradilan. Yang kedua, diplomasi HAM. Yang ketiga, perlindungan warga negara di luar negeri. Yang keempat, pemberdayaan masyarakat umum. Kelima, penanganan hak asasi manusia. Dan yang terakhir, layanan pemasyarakatan. Pelanggaran HAM di Indonesia. Di Indonesia, pelanggaran HAM telah terjadi sejak masa lalu hingga saat ini. Beberapa peristiwa pelanggaran HAM yang paling menonjol di Indonesia adalah sebagai berikut. Pertama, peristiwa 1965 sampai 1966 merupakan peristiwa yang ditandai dengan penangkapan dan pembunuhan massal terhadap orang-orang yang dituduh sebagai anggota atau simpatisan Partai Komunis Indonesia atau PKI. Peristiwa ini mengakibatkan lebih dari 2 juta orang tewas, hilang, atau dipenjara. Penembakan misterius. Penembakan misterius adalah peristiwa pembunuhan massal yang dilakukan oleh aparat keamanan pada tahun 1982 sampai 1985. Peristiwa ini menyasar orang-orang yang diduga sebagai pelaku kriminalitas atau gangguan keamanan. Petrus mengakibatkan lebih dari 10.000 orang tewas. Peristiwa Talang Sari. Peristiwa Talang Sari adalah peristiwa pembantaian yang dilakukan oleh aparat keamanan terhadap warga desa Talang Sari, Lampung pada tahun 1989. Peristiwa ini mengakibatkan 40 orang tewas termasuk 12 orang anak-anak. Yang keempat ada peristiwa kerusuhan Mei 1998. Peristiwa kerusuhan ini terjadi di Indonesia pada bulan Mei tahun 1998. Peristiwa ini mengakibatkan lebih dari 1.200 orang tewas, termasuk ratusan perempuan yang diperkosa. 5. Peristiwa penghilangan orang secara paksa. Peristiwa penghilangan orang secara paksa adalah peristiwa penculikan dan penahanan tanpa proses hukum yang dilakukan oleh aparat keamanan pada tahun 1997 sampai 1998. Peristiwa ini menyasar aktivis pro-demokrasi dan tokoh-tokoh masyarakat. Peristiwa Wasior. Peristiwa Wasior adalah peristiwa kekerasan yang terjadi di Kabupaten Wasior, Papua. Terjadi pada tahun 2001 sampai 2002. Peristiwa ini mengakibatkan 20 orang tewas termasuk 2 anak-anak. Selain peristiwa-peristiwa tersebut, masih banyak peristiwa pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia. Pelanggaran HAM dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Ketidakadilan sosial, intoleransi, kemiskinan, korupsi, dan yang terakhir, kekayaan alam yang berlimpah.